Cinema Talks, beyond the screen, into the mini. Oke, bersama aku Syahra dan rekan aku Rina sebagai host pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Dari kakak-kakak narasumber yang keren dan pastinya punya banyak hal menarik buat diceritain. Nah, mungkin dari kakak-kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, tadi disebutin kita spesial ya? Iya. Martabak berarti teman-teman kita lihat. Telur bebek 4 biji. Gitu. Berapa puluh ribu sekarang? Nggak tahu dong. Oke teman-teman, jadi kenalin aku Ibad dan Dan aku Cesta, kami berdua mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Salam kenal semuanya. Jadi kita lagi bareng sama Kak Cesta sama Kak Ibad nih. Seneng banget kebetulan bisa ngobrol bareng sama kalian. kapan lagi gitu kan? Iya. Maksudnya kan kalau di kampus kan banyak kegiatan-kegiatan, jadi nggak bisa ketemu buat ngobrol. Bener banget. Nah, mumpung kita lagi di sini nih ya, aku mau nanya-nanya dikit dulu nih. Akhir-akhir ini kegiatan kalian ngapain aja sih? Lagi pada kegiatan kah, organisasi atau apa gitu? Kalau aku sendiri sih sebenarnya ya sewajarnya mahasiswa ya. Aku kayak ada kepanitiaan. Jujur saat ini kepanitiaan aku lumayan banyak. Terus tugas kelompok gitu-gitu yang lumayan menyita waktu, tenaga, dan pikiran aku. Oke, untuk Kak Ibad. Kalau aku jujur sama ya, dan banyak benar-benar kegiatan udah ya penuh lah di kalender tuh. Kalau di kalender tuh penuh gitu, jadwal beberapa kosong tuh cuma beberapa aja. Ada mungkin dari kepanitiaan juga, dari UKM juga, terus dari mata kuliah. Apalagi kan kita sekarang ada tugas wajib setiap minggunya 2 gitu kan, di komunikasi visual sama di teori komunikasi. Nah itu tuh jadi yang bikin sebenarnya agak kewalahan dan jujur lebih berat lah daripada semester sebelumnya. Tapi aku sih kesibukannya segitu ya. Wah, padat banget ya Kak Syahra. Iya. Aku yang dengerin aja udah capek banget. Nah, biasanya kalau kalian lagi capek gitu, gimana cara kalian buat ngelepas penat itu dengan berkegiatan apa atau apa gitu? Siapa yang mau jawab? Oke, kamu boleh? Oke. Kalau aku sebenarnya banyak ya, cuma yang pasti aku lebih suka ke nonton film. Nonton film karena ibaratnya buat ngenantang diri aku lagi lah, buat fokus sama alur ceritanya kan gitu, daripada scrolling dan lain sebagainya kan cuma nonton doang tapi nggak dapet apa-apa, nggak dapet insight dari apa yang kita lihat. Tapi kalau kita nonton film kan kita bisa tahu nih, oh kayak ceritanya itu seperti ini, ternyata ada value yang didapatkan setelah nonton film. Dan aku sih kalau untuk melepas penat ya nonton film sebenarnya. Sama, setuju. Aku juga suka kalau lagi ada waktu luang, aku mungkin akan baca, akan nonton, akan semua hal yang bisa aku lakukan akan aku lakukan. Tapi akhir-akhir ini aku lebih suka nonton film sih, karena menurut aku ketika nonton film tuh kita jadi relax, nonton, fokus gitu sih. Wah, berarti kegiatan kalian ini seringnya nonton film ya. Nah, Yeah. kita jadi makin penasaran nih ya nggak Lin? Bener banget. Kalau nonton film kalian ini termasuk tipe yang kayak gimana? Lebih suka nonton di kos sambil rebahan kah, atau lebih suka nonton di bioskop biar lebih menggelegar? Kalau aku sendiri sih, aku suka dua-duanya. Kalau di bioskop itu sebenarnya aku cari experience-nya ya, kayak misal audionya yang dar bagus banget, kayak kenceng gitu, terus layarnya yang HD yang wah kita bisa lihat semuanya dari segala penjuru gitu. Tapi kalau di rumah sebenarnya aku lebih cari nyaman sih, kayak bisa tiduran, bisa sambil ngapa-ngapain, terus sama kalau di rumah bisa sambil ngobrol sama keluarga, terus sambil sharing gitu. Jadi kalau ditanya tipe yang mana, aku dua-duanya. Betul sih, aku juga setuju sama Cesta. Mungkin tapi kalau aku lebih ke bioskop ya, lebih ke bioskop. Cuma masalahnya ada di Bener ada di budgetnya gitu sebenarnya, karena ya tadi udah dijelasin, kita dapat experience yang lebih, kita bisa nonton dari segala penjuru HD juga, daripada kita nonton di HP kan kecil layarnya kadang-kadang, terus ke distract juga. Misalnya kita ternyata kalau misalnya di kamar kos ada hujan atau apa, kan kita jadi kayak keganggu gitu kan sama experience untuk filmnya. Jadi kalau aku sih lebih ke nonton di bioskop aja sih, cuma memang ya uang ya. Tergantung budget. Betul. Bener banget. Nah, pernah nggak sih kalian itu ketinggalan adegan yang paling kayak menurut kalian tuh penting gitu, kayak bingung sendiri sama jalan ceritanya? Pernah nggak?
Kalau aku sih dibanding ketinggalan, biasanya kalau lagi nonton sendiri di rumah gitu, aku lebih kayak time apa kayak tiba-tiba hilang fokus terus kayak hah ini udah nyampe mana gitu. Nah itu biasanya kalau udah kayak gitu berarti tandanya aku lagi nggak fokus, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku milih untuk melakukan kegiatan lain gitu sih. Gitu. Tapi kalau mau diulang lagi bisa, tapi nanti. Kalau untuk Kak Ibat? Kalau aku sendiri lebih ke apa namanya ya tadi bilangnya apa? Itu adegan penting. Oh, adegan penting. Oh, pernah. Adegan pentingnya tuh gini. Jadi waktu itu lagi nonton Avengers Endgame, itu film 3 jam. Itu lama banget film itu, ngantukin ya 3 jam. Pengen sih kalian nonton film 3 jam gitu, dapat apa gitu kan. Itu waktu itu lagi di bioskop, terus pas di pertengahan aku agak ngantuk, jadi aku keluar. Jadi aku keluar bioskop terus buat sekedar apa namanya? Ya kamar mandi dan sebagainya gitu, karena bener-bener ngantukin banget. Film 3 jam itu ngantukin banget, serius. Nah pas balik ternyata udah war, lagi perang gitu. Hah? Ketinggalan banget jujur. Itu kalau aku sabar dikit aja itu nggak akan ketinggalan. Cuma ya gimana ya, karena kalau film kelamaan jujur bisa bikin kita bosan. Filmnya kecepatan juga kita Apa nih? iya gitu. Gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Bener banget sih. Nah kira-kira film terakhir yang kalian tonton itu film apa sih? Berkesan gak buat kalian? Atau malah langsung lupa begitu kalian sudah selesai nonton? Coba dong. Kamu dulu deh. Kalau aku filmnya Joko Anwar, itu judulnya di Pengapungan di Bukit Duri. Kalau kalian tahu ya, Pengapungan di Bukit Duri itu filmnya Joko Anwar yang menurut aku agak ya gore dikit ya, karena banyak adegan-adegan pembunuhan dan lain sebagainya gitu. Itu juga salah satu film yang bikin aku agak sedikit takut kalau misalnya aku ada di lokasi itu gitu, karena benar-benar kita kejebak dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman belum nonton Pengapungan di Bukit Duri bisa nonton aja, itu filmnya bagus kalau menurut aku. Paling kayak gitu. Aku sama sih, aku juga terakhir kali nonton, maksudnya sama sutradaranya si Joko Anwar ini. Nah, terakhir kali aku nonton itu Ghost in the Shell, itu gokil. Kayak waktu pertama kali nonton, wah ada ya orang yang bisa menciptakan ide terus dituangkan jadi sekeren ini, kayak jalan ceritanya tuh mind blowing menurut aku ya, kayak nggak terpikirkan. Terus dengan kritik-kritik yang dibalut dengan caranya Joko Anwar betul. itu keren banget sih. Terus tapi film ini untuk orang yang takut sama darah mungkin agak kurang ya. Tapi overall aku suka banget dari kayak jalan ceritanya, terus sinematografinya gitu-gitu oke sih. Iya, karena menurutku Joko Anwar itu salah satu sutradara di Indonesia yang punya pikiran liar gitu loh. Punya pikiran liar sendiri, kayak di saat sutradara lain bikinnya horor tentang agama misalnya, dibaluti kayak film ada Jawa, tapi Joko Anwar tuh bisa mikir hal liar lain gitu. Bahkan ngekritik pemerintah gitu dari film Ghost in the Shell itu sih kalau aku. Jadi shout out ya buat Joko Anwar. Keren banget Joko Anwar. Nah, menarik banget nih. Nah, kalau soal genre, itu kalian tipe setia sama satu genre atau mengeksplor genre lain? Kalau aku pribadi, aku tuh suka semua genre ya. Tapi kalau ditanya paling suka apa, aku paling suka tuh yang kayak fantasi, kayak Harry Potter, Narnia, terus Maze Runner gitu-gitu. Tapi selain fantasi, aku suka juga kalau lagi mood aku bagus, aku akan cari film yang temanya kayak persahabatan, keluarga gitu-gitu. Tapi kalau lagi pengen nonton yang sedih-sedih, ya aku akan nonton yang sedih-sedih kayak Man in Love, Crime Inside River, ya itulah. Itu kayak option apa? Kondisional. Ya. Kalau aku sendiri jujur malah nonton film-film kayak gitu ngantuk. Oh gitu? Kenapa tuh? Ngantuk. Jadi untuk genre favoritku thriller sebenarnya. Oh, Thriller tuh itu beda sama horor ya teman-teman. Jadi kalau horor itu kan bikin kita takut, tapi kalau thriller itu ya ketegangan gitu ya, adrenalin gitu benar-benar. Kayak salah satu contohnya kayak tadi film Ghost in the Shell atau Pengapungan di Bukit Duri kayak gitu sih kalau aku. Karena apa ya? Ibaratnya bisa menggairahkan aku gitu loh untuk fokus sama filmnya, daripada kalau mungkin aku bisa suka sama film-film kayak gini. Kayak misalnya film yang di Thailand itu yang Before Grandma Dies apa itu? Oh iya. Kamilin itulah itu. Nah itu aku bisa nonton, tapi emang agak ngantukin aja sih sebenarnya kalau aku. Jadi kalau genre favorit sih lebih ke thriller ya, thriller sci-fi gitu tepatnya.
Oke, berarti genre kalian fantasi sama thriller ya? Yes, betul. Nah, dari genre favorit kalian itu ada nggak sih film yang paling kalian rekomendasiin nih buat temen-temen? Yang kalau ada temen belum nonton langsung kalian ceramahi panjang lebar buat harus nonton banget film ini gitu. Boleh Wah, bakal aku ngelis temen-temen. Oh, ngelis. Aduh, dong. Aku ngelis ya. Gokil. Aku ngelis film-film rekomendasi ya, rekomendasi film dari aku. Jadi kalau film rekomendasi dari aku tuh salah satunya ada film dari India, itu judulnya Maharaja. Jadi itu menceritakan plot twist-nya bagus banget teman-teman. Jadi mungkin itu masih jadi top tierku buat film India saat ini tentang thriller ya, tentang action. Itu ada judulnya Maharaja. Terus yang kedua itu ada Pintu Terlarang. Itu karya Joko Anwar juga. Oh. Pintu Terlarang itu awalnya mulai muncul Hero Sase. Ya kalau teman-teman nggak tahu Hero Sase itu apa, nonton ya di. Oke, nonton Pintu ya. Terlarang, Masuk karena- wishlist nggak sih? Iya, itu Pintu Terlarang itu bagus banget. Jadi itu menceritakan tentang apa namanya ya, kayak suami istri yang suaminya itu pembuat patung, tapi patungnya itu diisi sama hasil aborsian dari istrinya. Ya, jadi patungnya itu biar kerasa lebih hidup. Itu liar banget tuh pikiran Joko Anwar, nggak tahu mikirnya kemana itu. Patung tapi diisi sama bayi hasil aborsi dari istrinya gitu. Nah itu Pintu Terlarang. Terus yang ketiga nih ada Modus Anomali. Aku juga nonton itu. Iya, Gokil. itu Aku juga suka waduh. banget. Emang dua film yang aku sebutin tadi itu Joko Anwar. Joko Anwar semua. Emang keren sih. Keren banget. Yang ketiga, yang keempat itu ada Pengabdi Setan 1. Ya, Ya, suka banget. Aku juga suka Jadi banget. di Pengabdi Setan 1 tuh yang paling berkesan buat aku tuh adalah yang waktu ibunya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia masih bisa bunyiin lonceng. Itu serem banget. Itu serem banget. Dibanding sama Pengabdi Setan yang kedua, kalau Pengabdi Setan yang kedua tuh aku paling ingetnya yang kegeprek sama lift. Oh iya. Kegeprek sama lift, anak-anak kegeprek sama lift itu yang agak serem ya. Tapi mungkin teman-teman udah banyak yang nonton lah buat Pengabdi Setan 1 gitu. Terus yang terakhir adalah sequelnya Final Destination. Itu iya. film mulai dari Final Suka Destination banget 1 itu. sampai terakhir berapa? 9 ya atau Aku kan 8? nonton Final Destination kebetulan. Final Destination itu bagus, itu filmnya tentang ya biar kita aware sama kematian ya. Bisa kita aware sama kematian karena hal-hal kecil yang kita nggak sadarin itu ternyata bisa berbahaya juga buat kita gitu. Jadi paling aku sih ada 5 ya film. Banyak ya. Banyak banget. Ada 5 rekomendasi film buat dari aku. Terus kalau Tapi dari 5 film yang kamu sebutin tadi, sebenarnya aku nggak nonton Final Destination. Terus Oke. karena kamu menjelaskan tuh, aku jadi kayak tertarik. Iya, Iya. itu asik. Dari penjelasannya kayaknya gue harus nonton. Iya. Nonton aja. Cuma isinya kematian ya. Dia Dia dari tadi ngelis kayaknya ini mati-mati semua deh. Berdarah-darah, penuh darah penuh itu. darah, benar. Kalau aku kan dari sesuai genre yang aku sebut-sebutin tuh ada yang pertama Harry Potter jelas 1 sampai 7 itu harus ditonton, dibaca juga ada bukunya itu kayak gokil Oh iya, sih. dari buku ya, dari buku. Iya, aku dari SD aku selalu menonton itu sampai sekarang. Kalau aku lagi banyak waktu luang kayak udah 8 kali aku rewatch 1 sampai 7. Karena aku kalau udah suka aku cinta aku ulang-ulang terus. Gitu ya. Nah, terus Narnia jelas kayak kalau udah nonton Harry Potter harus nonton Narnia juga karena apa ya, kamu mencari film yang segenre gitu. Nah, kalau misal itu yang kedua ya. Yang ketiga Maze Runner, tadi kan aku udah bilang Maze Iya, Runner bener. itu I love Thomas. Jujur Kayak- cakep. Nah, Minho juga. yes. Minho. Aku juga suka sih itu. Ya alasannya ya udah tau lah ya. Enggak sih, dari jalan ceritanya juga oke. Cuman waktu endingnya tuh gak kurang, aku kayak kurang suka. Tapi tetap selama dari 1, 2 berapa ya dia? Ya pokoknya dari sekian filmnya aku tetap suka tapi nggak suka di endingnya. Kalau film Indo tuh aku suka banget sama Bebas. Bebas itu Bebas, pernah. adaptasi dari drakor Iya, drakor. Sunny apa ya kalau nggak salah. Nah itu aku nonton karena ada Marsha Timothy-nya kayak, Oke. dan jalan ceritanya juga bagus kayak persahabatan gitu-gitu. Terus 5 deh biar sama. Ya udah 5. Aku akhir-akhir ini lagi suka sama Surat dari Masa Mudaku. Nah itu yang Netflix, dia nggak tayang di bioskop. Iya, iya. Itu kayak warming gitu loh, kayak comfy juga. Jadi sangat direkomendasikan kalau misal kalian lagi kayak penat, jenuh gitu.
Gitu sih. Oh gitu, banyak banget ya rekomendasi film. Sampai Maaf. 5 Bener. 10 malah 10. Mau ditambahin 2 biar jadi satu lusin. Kayaknya. kayaknya jangan. Oke, nah selain dari filmnya ini ada nggak sih aktor atau aktris yang menurut kalian performanya itu selalu bikin takjub? Terus siapa sih sebenarnya favorit artis kalian? Kalau aku tadi aku sebutin karena ada Marsha Timothy-nya atau kayak Marsha Timothy bukan ya? Iya, itu. iya. Aku suka karena dari FTV film-filmnya kayak yang Pembunuhan 4 Babak, depannya ada kata-kata tapi aku lupa. Itu keren sih dari body language-nya, dari mimik mukanya. Itu penjiwanya dapat banget. Terus itu kalau yang aktris ya, kalau aktor aku agak banyak. Ini Indonesia, tapi yang Indonesia kayak Oke. Fatih Unru, terus Ciko Kurniawan, Jerome Kurniawan, terus Rio Dewanto, Abimana iya, gitu. Rio. Kayak mereka tuh mengambil film yang bagus, mereka mengeksekusinya dengan bagus, personalitinya juga bagus gitu loh. Jadi itu alasan kenapa aku suka aktris dan aktor yang aku sebutin tadi. Kalau dari luar ada mungkin? Kalau dari luar, sejauh ini karena aku suka banget sama Harry Potter, aku suka sama Tom Felton yang jadi Malfoy. Tahu. Kalau untuk Aibat? Oke, kalau aku mungkin aktor semua ya, nggak ada yang perempuan ya, karena aku lebih suka bukan suka laki-laki ya, tapi maksudnya mereka tuh berbahaya. iya, tapi actingnya tuh menurutku bagus gitu. Jadi kalau yang pertama mungkin teman-teman tahu Reza Rahardian. Iya Jadi benar. setiap film kalau ada Ada Reza dia. Rahardian itu menurutku dia keren lah, ibaratnya kayak sekarang jadi top juga kan, top aktor dengan bayaran termahal tuh Iya, di bener Reza banget. Rahardian, karena memang dia bisa jadi siapa aja gitu loh, bisa jadi siapa aja gitu. Terus yang kedua tadi mungkin udah disebutin Rio Dewanto, itu bagus banget aktingnya. Yang ketiga ini aku baru suka, itu Aming. Oh iya, Dari Ghost in the Shell. Yes, Oh. karena Aming jadi tokek ya, itu menurutku walaupun dia cuma muncul di awal doang, tapi bikin aktingnya merinding. benar. Aku sampai takut buat kalau ketemu sama Aming nih. Tapi dari film-film dia yang sebelum-sebelumnya emang karakternya tuh beda-beda. Iya, Kalau benar. dia tuh Itu beda-beda. bisa menjiwai Betul, semuanya. Menjiwai. Tapi jadi dia nggak ada labelan si aktor ini kayak misal Iqbal Ramadan dia kan Iya. dilabelin sebagai Dilan. Di Betul, film-film betul, lain betul. kan dia jadi nggak ada diingatan orang-orang. Nah kalau Aming tuh kayak semua orang bukan lupa, maksudnya kayak di setiap film yang dia mainin itu orang-orang tuh langsung kayak Aming gokil gitu. Iya, benar, gitu. karena di Ghost in the Shell itu sih ya. Terus yang ketiga ada Abimana Arisatya. Itu juga aku suka. Ya, itu ya. Yang keempat ada Joe Taslim. Joe Taslim itu muncul di filmnya film luar negeri itu Mortal Kombat. Itu film Mortal Kombat, dia muncul, aktingnya bagus menurutku karena dia salah satu aktor Indonesia yang bisa main di film luar negeri. Terus ada Aryo Bayu. Aryo Bayu juga oke. Sama yang terakhir adalah Yayan Ruhian. Iya, aku Iya. pertama kali Iya, nonton iya. dia di Gundala. Yes, Itu ya gokil. betul. Yan Ruhian tuh, aku taunya dia acting bagus itu di film John Wick. John Wick ya, John Wick 4 atau John Wick 4 itu. Yan Ruhian tuh bagus. Kalau untuk artis luarnya? Artis luar jujur aku ngikutin ya, paling Tom nggak Holland. ikut. Oh, Tom Holland. Iya, dari Spider-Man. Spider-Man. Karena suka sama fisiknya aja sih. Wah, kayak pilihan aktor atau aktrisnya keren-keren banget ya. Boleh. Terus nih, kalian sebenarnya lebih suka nonton film panjang, series atau drama? Soalnya sekarang banyak banget juga kan pilihannya sampai kita bingung mau pilih drama yang mana, mau mulai dari yang mana. Wah, kalau aku film yang panjang. Yang panjang. Iya, yang panjang. Yang mantep. Maksudnya yang durasinya langsung lama gitu, bukan series, bukan drama. Karena aku termasuk orang yang males buat ngikutin series atau drama. Jadi ya udah, kenapa nggak dijadiin satu aja, biar langsung ditonton di satu waktu. Daripada nonton series kan episode 1, episode 2 gitu sih kelamaan. Oke, untuk Kak Cesta? Kalau aku sendiri aku suka semuanya tergantung lagi pengen nonton apa. Tapi biasanya kalau nonton series ya paling 12 episode mentok. Ya semua kayak series tuh nggak boleh kepanjangan gitu. Terus film juga aku juga suka. Tapi iya bener kata kamu, nggak boleh terlalu singkat, nggak boleh kelamaan. Iya. Oke. Untuk dari kalian berdua ini pelajaran apa yang paling berkesan untuk nonton film yang selama kalian tonton itu?
Kalau aku dari film Bebas. Oh, Bebas. Itu kan tentang friendship. Aku kayak pengen punya teman kayak gitu sih, kayak bagaimana cara jadi teman yang baik gitu-gitu. Udah sih dari aku. Ya, kalau aku dari Final Destination ya. Gitu. Terus aware sama sekitar kita lah. Kadang kita kan nggak apa namanya, kayak nggak tahu ternyata hal itu berbahaya buat kita. Itu jadi reminder buat kita ternyata kematian itu memang ada di sekeliling kita. Iya, betul kayak gitu Tanpa sih. kita Iya, Tanpa kita sadari makanya. Gitu. Jadi jangan terlalu nyepelein gitu betul, ya. itu dia. Nah nggak sih kalian mau kepikiran mau jadi tokoh di film yang kalian sukain dan Iya. apa dan kenapa gitu? Jadi main karakternya gitu. Kalau aku ya, karena aku suka banget sama Bebas dan itu memang relatable di dunia nyata. Aku pengen banget jadi Vina Panduwinata. Oh, Vina. Itu tokoh utamanya namanya Vina Panduwinata memang. Itu tuh kayak disayang keluarganya, disayang teman-temannya. Jadi aku pengen ada di universe itu. Pasti suka lagunya Vina Panduwinata ya. Iya, cinta. Cinta. Oke, untuk Kak Ibat? Oke, kalau aku mungkin pengennya jadi aktor di film Avengers ya. Oh, keren Iya. banget. Saya pengen itu dikenal semua orang di seluruh dunia gitu, apalagi punya kekuatan super kan. Dengan resiko taruhan nyawa. Ya daripada tadi walaupun aku suka nontonin thriller, aku nggak mau jadi pemeran yang membunuh gitu loh teman. Jadi ya jadi superhero aja. Oke, nah sebagai penutup nih ya, boleh nggak sih pilih salah satu, pilih satu intinya film yang bener-bener menurut kalian recommended banget buat ditonton gitu sama pemirsa, sama teman-teman di sini. Oke. Kalau aku ada 2 film. Yang pertama itu ada Grave of the Fireflies. Itu film animasi dari Jepang yang menceritakan tentang perjuangan 2 anak kecil yang ditinggal sama orang tuanya waktu pasca perang Jepang waktu itu. Jadi yang bom Hiroshima Nagasaki tuh. Oh ya. Itu film animasi yang menurutku cukuplah sekali aja buat ditonton karena emang sedih banget filmnya. sedih banget. Itu film tahun 1998. Oh, Itu film udah lama ya. Tapi itu Udah lama. film animasi mungkin teman-teman bisa lihat Grave of the Fireflies. Itu aku sekali nonton udah nggak mau nonton lagi teman-teman. Saking Sedih sedihnya. banget gitu. Terus yang kedua ada The Shawshank Redemption. Itu film lama juga tahun 94. Itu yang kalau scene yang paling yang paling terkenal itu yang ini yang bukan dibunuh, yang mati di kursi listrik, tau nggak, yang orangnya gelap. Kurang Gelap. Nah itu intinya itu The Shawshank Redemption itu film yang bagus banget. Jadi kayak orang yang dia tuh dituduh nggak bersalah sebenarnya. Dia tuh nggak bersalah, tapi dituduh ya gitu. sampai dia akhirnya mati karena itu hukuman mati. Ya dihukum mati itu sih. Kalau aku pengen merekomendasikan Man in Love, kayak itu ceritanya sedih banget. Kayak emang ada cinta setulus itu di dunia ini. Tapi endingnya sad ending. Tapi buat teman-teman yang suka pengen mau menangis gitu, bisa banget nonton film itu. Terus kan kamu tadi merekomendasikan di awal tuh ada film India. Aku juga mau merekomendasikan film India, judulnya Dear Shyam, tentang orang tua yang melindungi anak-anaknya. Tapi itu ceritanya ada pembunuhan, politik dan lain sebagainya, dan itu worth to watch. Tapi ada 3 film atau 2 film gitu, dan mereka nyambung terus. Iya. Berarti film yang direkomendasiin Dear Shyam sama apa tadi Kak Ibat? Aku ada Grave of the Fireflies. Oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman filmnya. Nah, gak kerasa ya kita udah ngomong panjang lebar hari ini. Terima kasih untuk Kak Cesta dan Kak Ibat udah mau luangin waktunya dan sharing banyak hal di podcast kali ini. Aku rasa obrolan kita tadi bukan cuma soal film aja ya, tapi juga soal gimana film bisa jadi bagian dari hidup kita. Nah, semoga dari obrolan ini tuh kita jadi inspirasi buat teman-teman, terus bisa mengeksplor lebih banyak film yang mungkin teman-teman berminat untuk melihatnya. Nah, betul banget. Kalau ada rekomendasi film dari tadi yang udah Kak Cesta dan Kak Ibat rekomendasiin, boleh banget sama teman-teman untuk ditonton, siapa tahu jadi film favorit baru kalian. So, keep watching, keep refreshing. Sampai jumpa guys.